الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang masih senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat yang dilimpahkan dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah materi kita tentang kajian tafsir, di mana kita sudah sampai di ayat yang ke 120 tadi ya. 120. Dapatan 120. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan pernah rela terhadapmu siapa? Al-yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi, dan tidak juga akan ridha terhadapmu orang-orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti millah mereka. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itu dianya adalah petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika kamu telah mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan nafsu mereka, ba'da, setelah alladzi yang ja'aka minal ilmu yang telah datang kepadamu, malaka minallah min waliyyin wala nasir, tidaklah ada bagimu dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sebarang penolong dan pelindung dan penolong. Ini surah Al-Baqarah ayat 120. Apa kata Syekh rahimahullahu ta'ala? Syekh mengatakan, yukhbiru ta'ala rasulah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada Rasulnya. Jadi di sini pernyataan jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pernyataan itu? Kata beliau,
annahu la yarda minhu al-yahudu walan nasara. Bahwasanya ya itu keadaan la yarda, tidak akan ridha, tidak akan rela daripadanya, maksudnya dari Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Al-Yahudu. Jadi bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ketika itu keridhaan itu tidak pernah datang dari mereka kepada Nabi, sekarang mereka juga tidak akan pernah ridha kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walan nasara, dan tidak juga orang Nasrani. Jadi dua ahlul kitab ini ya, Yahudi dan Nasrani, itu tidak akan ridha kepada Nabi Muhammad dan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bittiba'ihi dinahum, kecuali dengan mengikutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan agama mereka. Jadi artinya mereka itu menginginkan bagaimana kita ini mengikuti agama mereka dalam hal tentu perkara-perkara yang dapat mempengaruhi kualitas beragama kita. Gitu. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah ridha kepada Nabi Muhammad dan umat beliau? Li'annahum du'atun ila ad-din alladhi hum alaih. Li'annahum du'atun ila ad-din alladhi hum alaih. Karena sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu du'atun, penyeru-penyeru, ilad din, kepada agama alladzi hum alaih, yang mereka di atasnya. Jadi bagaimana umat Nabi ini, umat Rasul ini beralih pandangan kepada ajaran-ajaran mereka gitu. Makanya ada hadis itu kan, la tattabi'anna sunanal ladzi qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian. Sampai kata Nabi, kalau misalnya mereka itu masuk ke dalam lubang lubang sih? Lubang semut ya kan, maka kita pun akan ikut. Siapa? Apakah itu Yahudi Nasrani ya Rasul? Kata Rasul, faman, siapa lagi kalau bukan mereka gitu. Jadi kita akan digiring untuk membenarkan perkara-perkara batil dari mereka gitu. Kemudian wayaz'umuna, dan mereka itu menduga. Jadi Yahudi Nasrani yang mengajak umat Nabi itu kepada agama mereka, mereka menduga annahu al-huda, bahwasanya agama yang mereka berada di atasnya itu adalah petunjuk. Jadi mereka menganggap kebenaran itu ada pada diri mereka. Ini sudah kita baca kemarin ayat sebelumnya. Wa qalatil yahudu wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ayat 111. Kata mereka, tidak akan pernah masuk ke dalam surga itu kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Padahal sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu yang masuk surga semua yang beriman kepada para nabi yang diutus kepada mereka. Jadi orang Yahudi punya nabi tersendiri. Nanti di sebelah wilayah di sekitar Yahudi itu, wilayah di bawah kekuasaan
para nabi Yahudi itu ada juga nabi-nabi yang Allah utus. Jadi yang masuk surga itu ketika itu bukan mereka saja, banyak. Asal beriman kepada para nabi dan beramal soleh. Tapi kata orang Yahudi tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi atau Nasrani. Nah, kata Syekh, mereka menduga bahwasanya agama yang mereka berada di atasnya itu adalah petunjuk. Padahal setelah datangnya Nabi, semua ajaran agama itu dimansuhkan kebenarannya. Nah, jadi yang benar itu cuma ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Kabir, ya kan? Nah, biar nampak sorban dipakai mantap sikit. Nah, itu dia ya. Jadi Yahudi itu atau Nasrani itu dulunya Muslim. Setelah diutus Nabi Muhammad, orang Nasrani itu mansuh kebenaran ajaran mereka. Setelah diutus Nabi Isa, Yahudi itu mansuh kebenaran ajarannya. Faqul lahum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, alladzi ursilta bihi, yang kamu telah diutus dengannya. Jadi ada hadis Nabi itu tidak ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu diutus, lalu dia tidak beriman kepada Rasul, maka mereka tidak akan selamat. Dia alladzi ursilta bih, jadi petunjuk Allah itu yang kamu wahai Muhammad telah diutus dengannya. Huwal huda, dia adalah petunjuk itu. Jadi mana itu hakikat petunjuk? Ketika Nabi Muhammad diutus, petunjuk itu ada pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya yang tidak ikut petunjuk Nabi, maka dia tidak mendapatkan petunjuk. Wa amma ma antum alaihi fahuwal hawa. Dan adapun apa sahaja perkara yang kamu berada di atasnya, klaim-klaim orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan mereka itu yang berada di atas kebenaran setelah diutus Rasulullah, itu sebenarnya adalah klaim hawa nafsu. Nah, jadi itu sumbernya hawa nafsu, bukan petunjuk, gitu. Hawa nafsu. Bidalil qaulih, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Benar-benar jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ada hawa nafsu, ada syahwat. Ini apa bedanya nih? Ada hawa nafsu, ada hawa, ada syahwat. Apa beda hawa dengan syahwat? Ini harus jelas. Ada nafsu syahwat, ada hawa nafsu. Kalau syahwat itu biasanya berhubungan dengan yang enak-enak. Apa contohnya? Makan ala cukup sekali makan batam buah cie. Itu syahwat. Apalagi? Lalo cukup 8 jam tambah 2 jam lagi, syahwat. Itu syahwat. Yang syahwat itu yang enak-enak, yang senang-senang sama diri. Kalau hawa, dia cenderungnya di permasalahan agama, din, agama. Jadi setiap dorongan yang berhubungan dengan agama dalam artian menyimpang dari agama itu dorongan hawa nafsu. Setiap perkara yang ingin enak-enak itu dorongan syahwat. Itu dia.
ba'dalladzi ja'aka minal ilm, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, Yahudi Nasrani kan berhubungan dengan agama nih, setelah yang datang kepadamu daripada ilmu, setelah ilmu itu datang kepada kita. Jadi kesalahan yang terjadi setelah ada ilmu, maka berarti kita mengikuti hawa nafsu. Nah itu dia. Kalau tak ada ilmu, kita juga akan dituntut kenapa tak mau belajar. Setelah belajar dilanggar, juga dituntut. Nah itu dia. Yang selamat setelah tahu diamalkan. Nah gitu. Jadi dua-duanya harus jangan ditinggalkan. Malas aku banyak tahu nanti banyak tanggung jawab, berdosa juga. Gitu. Tak tahu berdosa juga. Gitu. Jadi yang bagus itu tahu, amalkan. Gitu. Malaka, tidak ada bagimu minallah, dari Allah itu, min waliyin wala nasir, dari pelindung dan penolong. Jadi kalau kita sudah tahu, kita ambil jalan kesesatan, jangan harapkan Allah akan menjadi pelindung kita, jangan harapkan Allah menjadi penolong kita. Nah, itu dia. Fahadha fihi an-nahyul 'azimu an ittiba'i ahwa'il yahudi wan nasara. Maka ini ya, ayat ini, firman Allah di atas tuh, fihi, padanya ada an-nahyul 'azim, larangan besar. Apa dia larangannya? Larangan besar, anittiba'i ahwa'ahum, dari mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kita tuh apapun perkara dari Yahudi dan Nasrani itu kalau bisa kita selisihi. Nah, kalau bisa. Nabi kan seperti itu. Ingin Rasul itu menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Yahudi, Nasrani, mereka itu umat Islam, Rasul puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian diketahui Yahudi Nasrani itu puasa di tanggal itu. Akhirnya Rasul berkeinginan menyelisihi mereka, berpuasa tanggal 9, keinginan Rasul. Walaupun tanggal 10 saja tak masalah, nggak berdosa kita. Tapi keinginan Rasul itu afdalnya menyelisihi. Nah, gitu. Orang-orang Yahudi Nasrani ketika itu membiarkan janggut putih itu dibiarkan putih, kan gitu kan. Rasul berkeinginan menyelisihi, disemir, supaya nggak sama, kan gitu kan. Jadi walaupun kalau tak disemir tak masalah. Jadi artinya apa? Ada sesuatu penyelisihan yang nampak, gitu. Nah jadi artinya jangan kita itu berkeinginan menyerupai gitu dalam perkara-perkara yang mungkin menjadi satu identitas khusus dalam ajaran agama mereka, gitu. Wattashabbuhi bihim, larangan dari menyerupai mereka. Fima yakhtassu bihi dinuhum, pada perkara yang khusus dengannya agama mereka. Jadi apa kekhususan agama Yahudi Nasrani itu? Kita selisihi. Jangan kita serupai. Gitu. Kecuali kalau mungkin perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan masalah agama. Contoh bahasa, ya kan? Misalnya orang Yahudi pakai bahasa apa, kita tidak dilarang berbahasa itu. Gitu. Apalagi untuk sarana dakwah, gitu kan? Jadi jangan kita fatwakan tak boleh belajar bahasa tertentu karena dipakai orang kafir, padahal itu diperlukan untuk dakwah, kan gitu. Apalagi produk-produk orang kafir itu tak terlarang kita menggunakannya selama digunakan untuk kebaikan, gitu. Kemudian wal khitabu, dan pembicaraan itu, wa in kana li Rasulillah, dan khitab yang ada pada ayat walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala in ittaba'ta, itu walaupun ditujukan kepada nabi, kan kamu wahai Rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Wa in kana li Rasulillah, walaupun itu adanya untuk Rasul, fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalik, maka umat Nabi pun
masuk dalam itu pembicaraan. Jadi apapun yang dia ditujukan kepada Nabi, selama tidak khusus kepada Rasul, dia juga masuk kepada kita umatnya. Nah, kecuali yang khusus kepada Rasul. Nah gitu. Li'annal i'tibar, karena ungkapan sebuah nas itu bi'umumil ma'na, dengan keumuman makna, pengertian la bi khususil mukhatab, tidak dengan kekhususan al-mukhatab yang diseru. Kama, sebagaimana annal ibrah, bahwasanya ibrah ya, sebuah ungkapan bi'umumil lafzi. Nah, itu dengan keumuman lafaz, la bi khususis sabab, tidak dengan kekhususan sebab. Nah, bukan khusus sebab turunnya sebuah ibrah, tapi dengan keumuman lafaz dari ibrah tersebut. Nah, gitu. I'tibar ya, mengambil pelajaran ya. Jadi karena al-i'tibar, mengambil pelajaran itu dengan keumuman makna, tidak dengan kekhususan mukhatab. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman, apa firman-Nya? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab. Ini siapa nih? Yahudi dan Nasrani. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya, membaca kitab sebenar-benar pembacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang-orang yang beriman dengannya. Wa man yakfur bihi, wa man yakfur bihi, siapa yang kafir dengannya, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini apa maksudnya nih? Yukhbiru ta'ala, Allah berfirman, Allah mengkhabarkan, annalladzi atahumul kitab, bahwasanya orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab, wa manna alaihim, dan yang Allah berikan kurnia, alaihim, atas mereka, bihi, dengan kitab itu, minnatan mutlaqah, anugerah yang sempurna. Annahum, bahwasanya mereka itu yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benar pembacaan. Ayat tabi'unahu haqqa tiba'ih, maksud yatlunahu haqqa tilawatih itu maksudnya yattabi'unahu haqqa tiba'ih, mereka mengikuti kitab itu dengan sebenar-benar pengikutan, benar-benar mengikutinya. Nah, itu dia. Jadi apa namanya, kriteria kita dalam menyikapi Alkitab yang diberikan, maksudnya kita ini umat Nabi Muhammad yang diberikan Al-Quranul Karim, ketika dikatakan haqqa tilawatih itu, yaitu benar-benar mengikuti kitab tadi. Wa tilawah, dan tilawah itu, makna tilawah al-ittiba'u, al-ittiba'u. Jadi maksud tilawah di sini mengikuti. Jadi membaca dalam artian mengikuti. Nah, gitu. Jadi alladzina atainahumul kitab, orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan Alkitab, atau orang-orang sebelum Rasulullah yang diberikan Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar pembacaan, mengikuti dengan sebenar-benar pengikutan. Kenapa? At-tilawah itu maknanya al-ittiba', mengikuti. Fayuhilluna halalahu, lalu mereka menghalalkan kehalalannya. Kita tidak boleh menghalalkan mengharamkan yang dihalalkan. Yang halal, halalkan.
Kalau kita tidak menyukainya, jangan jadikan larangan itu sebagai bagian dari agama. Nah, gitu. Cara pribadi saja, bukan bagian dari agama. Karena kalau sudah bagian dari agama, dia syariat. Jadi syariat. Wa yuharrimuna haramah. Dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah tadi. Oleh kitab tadi. Jadi jangan menghalalkan yang diharamkan. Nah, gitu. Kecuali Pak Kua. Kerjanya Bapak Kua tuh menghalalkan yang diharamkan. Nah, menikahkan orang, itu kan. Tadinya haram jadi halal. Nah, gitu. Ini beda pula kan gitu. Wa ya'maluna bimuhkamih, beramal dengan ayat-ayat yang muhkam daripada kitab itu. Yang jelas, yang tegas. Wa yu'minuna bimutasyabihah, ya, bimutasyabihihi, ya. Bimutasyabihihi, dengan yang mutasyabihat, dengan makna samar. Beriman. Jadi kita ada makna samar dari Al-Quranul Karim, kita imani. Ada yang jelas kita amalkan. Nah, gitu. Apa contohnya yang kita imani dari makna-makna yang kadang tak jelas sama kita, tentang beberapa ayat yang kadang-kadang berbicara tentang hakikat zat Allah. Nah, gitu. Kita imani saja, gitu. Wa haula'i humus su'ada'u min ahlil kitab. Nah, ini ahlul kitab tadi kan. Dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia dari ahlul kitab. Jadi orang ahlul kitab itu ketika mereka diberi Alkitab atau kita diberikan Al-Quranul Karim, benar-benar diikuti, mereka adalah orang yang beriman dengannya. Yang penting ikuti dengan benar, tunaikan hak kitab itu. Kalau kita Al-Quran, hak Al-Quran, imani, berarti kita adalah orang yang beriman. Wa haula, mereka humus su'ada'u min ahlil kitab, orang-orang yang berbahagia dari ahlul kitab. Alladzina arafu ni'matallahi wa syakaruha, orang-orang yang mereka mengenal nikmat Allah dan mensyukuri nikmat itu. Wa amanu bi kulli rusul, dan mereka beriman dengan semua rasul-rasul. Walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membeda-bedakan di antara satu pun dari mereka. Jadi jangan dibeda-bedakan para nabi itu. Nabi, rasul, orang mulia, semuanya kita imani, kemudian kita percayai mereka itu adalah utusan Allah. Fahaula'i humul mu'minuna haqqa, maka mereka adalah orang-orang beriman yang benar. La man qala minhum, tidak seperti orang yang berkata di antara mereka. Jadi kalau ada yang tidak seperti di atas tadi, kondisinya tuh seperti orang yang di bawahnya, tidak seperti. Jadi orang beriman di antara mereka itu tidak seperti orang yang pernah mengatakan juga di antara mereka. Apa kata mereka? Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kita, dan mereka, kata Allah, kufur dengan apa yang datang setelah mereka, di belakang mereka. Ini tak boleh. Jadi kalau beriman kepada Taurat, kepada Alkitab, wajib beriman kepada apapun yang dijanjikan dalam kitab tersebut, termasuk kedatangan Nabi Muhammad dan kedatangan kitab akhir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada, dan oleh karena inilah, tawa'adahum, Allah ancam mereka biqaulih, dengan firman-Nya, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Siapa yang kufur dengannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Mengingkari Al-Quran berarti mengingkari kitab yang diturunkan kepada mereka. Mengingkari Nabi Muhammad berarti mengingkari apa yang diturunkan kepada mereka. Itu sudah kita bahas tuh di ayat berapa tak? Kemarin, masih ingat tak? Lalu lupa ya. Kacau tuh tak?
Telah dibahas kemarin. Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Ayat berapa tuh, Tar? Dah kita bahas tuh. Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Al-Baqarah ayat 91 ya. Itu udah kita bahas kemarin. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kepada apa yang Allah telah turunkan. Apa kata mereka? Nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, mereka kufur dengan apa yang di belakang mereka. Wa huwal haqqu, padahal dia tuh al-haq, apa yang diturunkan tuh, ini belakang mereka tuh, Al-Quran tuh hak, benar. Musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada bersama mereka. Nah, silakan balik nanti ke surah 91. Nah, jangan lupa pula kan. Nah, gitu. Lewat kaji, lewat pula ilmu tuh kan, itu kan. Gitu. Ada pepatah, belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air, ya kan? Lumayan masih berbekas. Ini mengukir di atas udara. Tak ada bekas. Belajar di waktu ketek bagai mengukir di atas batu. Nah, kan itu. Kemudian jadi yang kufur dengannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kufur kepada Al-Qur'anul Karim, kufur kepada kitab mereka. Gitu. Itu ya. Kufur kepada kitab mereka, Taurat, Injil, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan di kitab Khasa'is